kembali hal aneh terjadi. Langit yang tadinya begitu terang, pelan-pelan muncul hembusan angin yang begitu kuat. Awan gelap mulai menyelimuti langit di atas mereka, disertai sambaran guntur yang menggelegar. Hujan pun turun begitu lebat. Ditambah keranda yang ringan, tiba-tiba kembali menjadi berat. Sampai santri-santri langsung berlarian membantu kawan-kawannya yang memikul keranda agar jenazah tak jatuh dari pundak mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kali ini adalah sebuah kisah tentang misteri di balik sebuah bangunan terbengkalai yang merupakan bekas pondok pesantren. Konon katanya, pondok pesantren tersebut dulu sempat ramai oleh aktivitas para santri. Sampai pasca kematian dari kiai pengasuh pondok pesantren tersebut meninggal, arwah dari sang kiai meneror bergentayangan di area pondok pesantren yang bahkan sampai membuat para santri banyak yang sakit mendadak dan akhirnya memilih keluar dari pondok pesantren tersebut. Pondok pesantren yang hanya tersisa puing-puing bangunan saja. Beberapa tahun silam, bahkan sempat banyak didatangi para YouTuber untuk melakukan penelusuran dengan berbagai latar belakang konten yang tidak benar. Kebanyakan mereka mengatakan kalau pondok pesantren itu bubar dikarenakan didirikan di atas tanah yang menjadi sarang atau pemukiman bangsa jin. Tetapi yang sebenarnya ada sebuah misteri yang lebih seperti aib bagi kita umat muslim yang menjadi latar belakang pondok pesantren itu bubar. Beberapa tahun yang lalu, sekitar awal tahun 2000-an, saat itu di sebuah kota kecil di daerah Jawa Barat, ada seorang ustadz yang biasa mengajar ngaji di sekitaran tempat dia tinggal. Ustadz ini akrab dipanggil dengan nama Ustadz Basor, seorang perantauan yang entah dari mana asal kampung halamannya. Di kota kecil itu, dia awalnya sering ikut mengajar ngaji di sebuah musola. Ustadz Basor begitu dalam ilmu agamanya,
Pengetahuannya begitu banyak. Bahkan si pengurus musola sendiri mengakui kepintaran dan kealiman si Ustadz Basor. Anak-anak yang belajar ngaji di musola bukan dari latar belakang yang biasa-biasa saja. Banyak dari mereka adalah anak-anak orang kaya, karena sekitaran situ berdekatan dengan komplek perumahan yang bisa dibilang elit. Di musola ada seorang anak dari pasangan pengusaha yang bernama Pak Rohmat dan Bu Sukma. Bu Sukma dan Pak Rohmat begitu salut akan pengetahuan ilmu agama yang dimiliki Ustadz Basor. Sampai satu ketika, Pak Rohmat yang waktu itu mengadakan acara syukuran Walimatus Safar sebelum beliau mau berangkat ibadah haji. Dalam acara syukuran itu, Pak Rohmat pun meminta Ustadz Basor yang memimpin. Tamu-tamu begitu banyak yang berdatangan, karena memang Pak Rohmat ini terkenal di lingkungan sebagai orang yang dermawan. Tak pernah membedakan status sosial orang lain. Kepada siapapun, Pak Rohmat selalu menghargai. Banyak di antaranya pula kolega-kolega dari Pak Rohmat yang ikut datang. Nah, singkatnya, selepas acara pengajian, Pak Rohmat pun meminta Ustadz Basor agar jangan dulu pulang. Waktu itu Pak Rohmat dengan beberapa koleganya yang sedang mempunyai permasalahan mencoba-coba curhat dan mencari jawaban lewat perantara Ustadz Basor. Ustadz Basor yang awalnya ragu akan kemampuan dan pengetahuannya sendiri, namun apa daya, menghargai Pak Rohmat sebagai orang yang mengundang dirinya, mau tak mau akhirnya mencoba berusaha menjawab dan membantu memecahkan masalah mereka. Di situ ternyata kolega-kolega Pak Rohmat begitu puas dengan jawaban dan nasihat dari Ustadz Basor. Bahkan Pak Rohmat sendiri merasa takjub sekaligus heran akan kepintaran dari si Ustadz Basor yang bisa dibilang hanya seorang ustadz kecil tanpa latar belakang yang begitu jelas. Singkat cerita, waktu berlalu Pak Rohmat pun berangkat hajian ke Tanah Suci. Dan ketika pulang dari Tanah Suci, Pak Rohmat kembali mengadakan acara syukuran. Dan di selepas acara syukuran itu, Pak Rohmat pun mengajak Ustadz Basor berdiskusi. Waktu itu, Pak Rohmat yang bersama dengan istrinya Bu Sukma duduk berhadapan dengan Ustadz Basor dan Ibu Fatimah, istri si Ustadz. Di mana waktu itu Pak Rohmat berkata, "Pak Ustadz, kalau menurut saya, Pak Ustadz ini daripada hanya mengajar ibu-ibu di komplek, mengajar ngaji anak kecil, dan cuman jadi imam di musola,
alangkah lebih baik kalau Pak Ustadz ini mendirikan pesantren, Pak Ustadz. Waduh, Pak Rohmat ini bercanda. Dari mana saya bisa bikin pesantren? Tinggal saja saya di rumah kontrakan. Jangan pesimis gitu, Pak Ustadz. Siapa tahu kan, Allah itu maha tahu daripada kita. Kalau sekiranya Pak Ustadz ditunjuk buat ngelola pesantren, kira-kira Pak Ustadz ini mau atau tidak? Tanya Pak Rohmat. Ustadz Basor yang mungkin menganggap pertanyaan Pak Rohmat ini hanya sebagai candaan. Dia hanya tertawa. Serius Pak Ustadz, ini saya nanya, ya siapa tahu kan ke depannya Pak Ustadz bisa punya pesantren. Ya, insya Allah Pak Rohmat, insya Allah saya bisa. Bahkan kalau memang Allah beri saya kesempatan untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah saya terima dari guru lewat anak-anak santri di pesantren, tentunya saya akan betul-betul berusaha sekuat tenaga, semampu saya untuk menjalankan. Nah, begini Pak Ustadz, saya kebetulan di akhir tahun ini bersama istri mau pulang ke kampung. Mungkin meninggalkan kota kecil ini, Pak Ustadz. Loh, memang kampung Bapak di mana? Wah, jauh Pak Ustadz. Ya kalau dari sini sekitar 2 harian lah Pak Ustadz. Basor pun terkejut. Dia tak tahu kalau Pak Rohmat ternyata bukan orang asli sana. Dan gini Pak Ustadz, saya punya beberapa bidang tanah. Posisinya strategis, ada di pinggiran jalan. Cukup luas lah Pak Ustadz. Oh, mau dijual Pak tanahnya? Tanya Basor. Bukan dijual Pak Ustadz. Sewaktu di Tanah Suci kemarin, saya seperti mendapatkan ilham. Di usia saya dan istri yang sudah tidak muda lagi, ya setidaknya saya ingin harta yang saya miliki bisa bermanfaat dan bisa berkah sampai saya mati nanti. Basor yang belum paham, dia masih agak bingung. Lalu Pak Rohmat kembali melanjutkan perkataannya. Begini Ustadz, rencana saya, tanah-tanah milik saya yang di pinggir jalan itu mau saya wakafkan untuk dijadikan pondok pesantren. Dan saya minta Pak Ustadz lah yang nanti jadi pengasuh dan pengelola pondok pesantren itu, ucap Pak Rohmat. Basor yang mendengar itu kaget dia sampai tak bisa berkata-kata, menatap ke sang istri Fatimah yang sama bingung dan kagetnya, seolah apa yang mereka dengar malam itu seperti mimpi. Tak pernah sedikit pun di pikiran liar Basor akan mendapatkan hal seperti yang diucapkan Pak Rohmat. Bagaimana Pak Ustadz? Apa sekiranya Pak Ustadz sanggup saya tunjuk sebagai pengelola
pesantren yang nanti akan saya bangun. Terserah, semua saya serahkan kepada Pak Ustadz. Saya hanya ingin harta saya bermanfaat, Pak Ustadz. Di situ, Basor dengan tergagap-gagap menerima tawaran dari Pak Rohmat. Singkat cerita, selang 3 hari kemudian, Pak Rohmat mengajak Ustadz Basor untuk langsung meninjau dan menyurvei lokasi yang akan dijadikan pondok pesantren. Tepat ada di pinggiran jalan raya, cuman bukan jalan raya utama. Begitu strategis. Ketika sampai di lokasi, sudah ada 2 orang yang menunggu. Ketika Pak Rohmat menepi dan turun dari mobil, disertai Ustadz Basor, kedua orang yang berdiri menunggu tadi langsung menghampiri dan menyalami Pak Rohmat. Nah, Pak Ustadz, kenalin, ini Ustadz Romli, kiai di kampung ini, sekaligus yang saya percaya mengelola tanah-tanah sekitar sini, ucap Pak Rohmat. Basor pun langsung menyalami Ustadz Romli. Nah, langsung saja kita turun dan kita lihat kira-kira gambaran apa yang nanti Pak Ustadz Basor bisa lihat untuk pondok pesantren yang akan dibangun. Basor yang diikuti Romli beserta Lurah Atta bersama Pak Rohmat turun ke lokasi, di mana tanah lapang di atas bentuknya datar, tapi menukik ke bawah seperti bukit landai. Tak ada tanaman apapun, seperti memang sudah disengaja mau dijadikan bangunan. Namun yang bagian bukit di bawah itu masih berupa hutan, ditumbuhi semak belukar dan pepohonan. Cukup luas lokasi yang akan diwakafkan Pak Rohmat dan dijadikan pondok pesantren. Selepas meninjau dan melihat-lihat, lalu Pak Rohmat beserta dengan Basor pun memilih untuk melanjutkan pembicaraan di rumah Lurah Atta yang mewakili pemerintah setempat sebagai saksi. Berkumpullah mereka berempat ini di rumah Lurah Atta. Lalu di situ obrolan berlanjut semakin panjang. Namun Pak Rohmat berkata, kalau sebagian tanah yang akan diwakafkan untuk pesantren, itu yang lainnya diwakafkan Pak Rohmat untuk dijadikan tempat pemakaman umum. Pak Lurah, katanya di kampung sekitaran sini makam umumnya sudah mau penuh. Iya Pak Rohmat, sudah hampir penuh. Ya sudah, sebagian tanah yang di bagian bawah saya wakafkan untuk pemakaman umum saja. Sisanya untuk pesantren. Nanti tinggal diatur-atur saja sama Ustadz Romli dan Ustadz Basor, ucap Pak Rohmat. Setelah semua urusan selesai, lalu Pak Rohmat dan Basor pun pamitan pulang, di mana nantinya Ustadz Romli akan membantu mengelola pondok pesantren yang diserahkan urusan segalanya kepada Ustadz Basor sebagai pengasuh utama. Dalam tempo 1 bulan pembangunan pun mulai dilakukan. Tepat di pinggiran jalan didirikan sebuah masjid. Dan bangunan untuk mengajar itu di bagian bukit bawah.
termasuk fasilitas kobong-kobong santri. Hanya dalam waktu 4 bulan lebih, pondok pesantren itu pun mulai bisa ditempati. Bahkan Basor sudah memboyong istrinya dari rumah petak kontrakannya pindah ke rumah yang disediakan Pak Rohmat di area pondok pesantren. Sebagian bangunan sudah merupakan bangunan permanen. Hanya bagian kobong-kobong santri dan tempat mengajar itu masih bangunan semi permanen, di mana cuman tembok separoh dan ke atasnya menggunakan dinding dari anyaman bambu. Waktu terus berlalu, Pak Rohmat yang pindahan ke kampung halamannya itu mengadakan acara di pesantren yang baru didirikan. Bahkan Basor beserta Ustadz Romli ikut mengantarkan ke sana. Selepas itu, pesantren itu pun mulai beroperasi. Sesuai dengan amanat dari Pak Rohmat, awal santri-santri yang direkrut itu adalah anak-anak kampung situ yang tidak mampu dan tidak punya biaya untuk bersekolah. Tentunya Basor pun melaksanakan amanat dari Pak Rohmat. Walau belum banyak santrinya, baru sekitar 10-15 orang lah, tapi kegiatan mengajar di pesantren sudah berjalan. Namun karena baru sedikit santri, Ustadz Romli belum dilibatkan. Basor sendirilah yang mengelola. Sedangkan untuk biaya operasional, itu uang dikirim dari Pak Rohmat. Waktu terus berlalu, lambat laun santri mulai bertambah. Namun seiring bertambahnya santri, semakin terlihatlah sifat asli dari si Ustadz Basor. Waktu itu, Ustadz Basor yang sudah mulai kenal dengan orang MUI setempat, sudah mulai kenal dengan warga. Bahkan Basor sudah dianggap sebagai salah satu tokoh masyarakat di sana. Basor pun yang setelah kepindahan Pak Rohmat sering didatangi oleh kolega-kolega Pak Rohmat yang sekedar berkunjung dan meminta nasihat. Nah, dari kolega-kolega Pak Rohmat inilah Basor akhirnya bisa melihat pundi-pundi uang yang bisa dia manfaatkan. Di mana kolega-kolega Pak Rohmat itu kan ada banyak juga yang merupakan para pejabat pemerintahan. Nah, saat itu salah satu kolega Pak Rohmat ini berkata ke Basor, "Pak Kiai, kalau Pak Kiai kekurangan dana untuk di pesantren, Pak Kiai tinggal bikin proposal saja. Baik itu mau bikin bangunan atau kegiatan, nanti proposalnya langsung saja serahkan ke saya. Insya Allah dana ada dari dinas sosial," ucap kolega Pak Rohmat. Nah, dari situ si Basor, seorang ustadz dan kiai yang alim, katanya mulai terkena jaring-jaring jebakan iblis. Awalnya memang Basor yang memang merasa fasilitas air untuk kebutuhan santri kurang memadai, akhirnya melakukan pengajuan, membuat pengajuan untuk membuat kamar mandi dan tempat wudhu. Itu pun dia diskusikan dengan Ustadz Romli bersama Lurah Atta.
Awalnya ragu, ini kira-kira cair enggak ya? Pikir Basor. Namun selepas proposal jadi, diserahkan ke Pak Dadang, koleganya Pak Rohmat itu. Hanya selang waktu 2 bulan, uang pun langsung diterima. Nah, dari proposal pertama itulah pikiran-pikiran jelek, pikiran-pikiran picik Basor mulai ditata, direncana. Bahkan satu ketika, bukan hanya memanfaatkan pesantren untuk mencari uang lewat proposal, Basor yang awalnya tidak mengungut biaya kepada para santri yang belajar di sana, mulai meminta iuran dengan dalih untuk biaya makan mereka. Yang sebenarnya untuk biaya makan para santri, Pak Rohmat dan koleganya setiap bulan, termasuk untuk fasilitas membeli kitab dan sejenisnya, itu dana ngalir ke rekeningnya si Basor. Anak-anak santri ya memang tak tahu. Walaupun memang tak besar, tapi tetap saja sudah tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Pak Rohmat. Selang 2 tahun pasca pesantren itu berjalan, Ustadz Romli tetap menjalankan amanah dari Pak Rohmat. Datang ke pesantren untuk mengajar. Walaupun makin lama, Ustadz Romli mulai merasa sepertinya Ustadz Basor ingin menyisihkan dirinya. Nah, satu saat di rumah Lurah Atta, di mana kala itu Lurah Atta sedang kedatangan tamu salah satu ketua RW di dusunnya. Di tengah Lurah Atta yang sedang berbicara dengan si ketua RW itu, datanglah sosok Kiai Basor, Ustadz Basor, bertamu ke rumah Lurah Atta. Assalamualaikum Pak Lurah. Waalaikumsalam. Pak Kiai, tuh bukain pintu, ucap Lurah Atta. Si RW pun langsung membukakan pintu. Lalu Kiai Basor masuk ke dalam, duduk di ruang tamu menghadap Lurah Atta. Ada apa Pak Kiai? Tumben-tumbenan sore-sore gini datang ke rumah. Begini Pak Lurah, ada yang mau saya diskusikan. Perihal apa ya Pak Kiai? Begini Pak Lurah. Pak Lurah mungkin masih ingat tanah yang diwakafkan oleh Pak Rohmat di samping bangunan pondok pesantren. Sebentar, yang mana ya? Yang dekat selokan bukan? Iya itu, yang diwakafkan buat pemakaman umum. Oh iya. Kenapa ya Pak Kiai? Begini Pak Lurah, seminggu lalu saya menemui Pak Rohmat berkaitan dengan tanah wakaf untuk pemakaman itu. Hasil diskusi saya dengan Pak Rohmat, wakaf untuk pemakaman dibatalkan Pak Lurah. Loh, dibatalkan? Dibatalkan kenapa Pak Kiai? Lurah Atta kaget, Pak Rohmat membatalkan wakaf untuk tanah kuburan. Ya mau bagaimana lagi Pak Lurah? Pesantren makin kesini makin berkembang. Bangunan kurang, kobong santri aja udah pada penuh. Jadi memilah-milah mana yang lebih penting. Pak Rohmat pun memutuskan tanah yang awalnya diwakafkan untuk pemakaman dicabut dan dibatalkan. Mau dijadikan kobong para santri, ucap Kiai Basor.
Lurah Atta dan si ketua RW hanya bisa diam. Pikiran mereka berkecamuk, bingung. Karena si RW sendiri pun tahu pemakaman umum di daerah sana itu sudah hampir penuh. Kalau ada yang meninggal, mau dikubur di mana? Pikir mereka berdua. Belum sempat menanggapi ataupun menjawab, Kiai Basor langsung ngomong lagi. Itu saja Pak Lurah. Kalau ada yang meninggal, mohon maaf, jangan dikuburkan di tanah wakaf. Itu mau dijadikan kobong santri. Saya mau pamit dulu, ucap Kiai Basor, yang langsung bersalaman dan meninggalkan rumah Lurah Atta. Selepas mobil yang dikendarai Kiai Basor pergi, Lurah Atta hanya bisa melenguh, menghela napas panjang. Gimana tuh RW? Kalau ada warga yang meninggal, mau dikubur di mana? Bingung saya juga Pak Lurah. Tapi apa memang betul itu semua atas perintah Pak Rohmat? Saya kok ragu ya Pak. Sudahlah. Gak mungkin juga kan Kiai Basor bohong. Tapi Bapak juga ragu sebenarnya, ucap Lurah Atta. Dan tanpa sepengetahuan mereka berdua, di kampung di lokasi pesantren si Basor, ada warga yang meninggal. Bertepatan dengan waktu Basor datang ke rumah Lurah Atta. Di jalan raya, Basor sedang santai mengendarai mobilnya. Mobil yang dia beli dari dana para donatur yang masuk ke pesantren. Dana untuk para santri dia gunakan untuk kepentingan pribadi. Dengan mobil yang begitu mewah pada zaman itu, Basor bersiul-siul mengendarai mobilnya. Namun, di depan mobil yang dikendarai Basor, terlihat ada rombongan warga yang berjalan beriringan. Loh. Itu warga mau pada kemana? Pikir Basor. Basor pun mempercepat laju mobilnya itu. Makin depan, loh, ada yang mati, pikir Basor. Karena yang paling depan itu keranda yang dipikul 4 orang. Basor kenal warga-warga itu adalah orang-orang yang tinggal di daerah pondok pesantrennya. Basor pun melaju kencang dan masuklah dia ke area parkir di depan masjid di pinggir jalan, masjid pesantrennya. Basor turun dari mobil. Tak lama, ketika Basor berjalan ke pinggir jalan raya, rombongan yang membawa jenazah pun mendekat. Basor langsung seketika menghentikan mereka. Sebentar, ini mau pada kemana? Tanya Ustadz Basor sambil bertolak pinggang. Tepat di depan 4 orang pemikul keranda, tak lain tak bukan Ustadz Romli. Loh, ini Pak Ustadz mau ke pemakaman. Pemakaman mana? Ya itu yang di samping pesantren, ucap Ustadz Romli. Enak aja. Gak bisa. Wakaf itu sudah dibatalkan. Pak Rohmat bilang itu dialihkan untuk pembangunan kobong santri. Kuburkan saja di pemakaman yang lama. Kaget dong Ustadz Romli dan keluarga almarhum. Sebentar, sejak kapan
Ustadz, itu tanah wakaf dibatalkan. Sejak tadi saya nemuin Lurah Atta. Semua atas perintah Pak Rohmat. Kamu jangan ngeyel, Romli. Putar balik. Kuburkan di makam yang lama. Romli pun kaget sekaligus bingung. Karena di pemakaman yang lama bisa dibilang sudah penuh. Tapi di makam yang lama sudah penuh. Gak mungkin kalau dikuburkan di sana. Allah, terserahlah. Itu urusan kalian. Tanah wakaf tak bisa dijadikan pemakaman. Itu untuk pesantren. Putar balik. Saya tak mau tahu, ucap Basor. Romli pun marah. Namun dia tahan. Lalu keluarga almarhum mendekat ke Ustadz Romli. Pak Ustadz, lantas mau dikubur di mana bapak saya, Pak Ustadz? Sudahlah. Kita putar balik saja dulu. Kita jangan memaksa. Semoga saja di pemakaman lama masih ada lahan kosong, ucap Ustadz Romli, menenangkan keluarga almarhum. Yang walaupun Ustadz Romli sendiri tahu sudah rapat pemakaman umum yang lama itu. Akhirnya Ustadz Romli meminta pengusung jenazah untuk menyeberang putar balik menuju pemakaman umum yang lama. Namun ketika keranda menyeberang, Ustadz Romli yang masih membelakangi Basor tiba-tiba berbalik ketika Basor memanggil. Oh iya, satu lagi. Romli, mulai besok tak usahlah kamu datang ke pondok. Saya sudah dapat pengajar baru yang lebih pintar dari kamu. Ya, Assalamualaikum, ucap Ustadz Basor. Berbicara seperti itu, menyingkirkan Romli tanpa alasan jelas, langsung berbalik pergi meninggalkan Romli yang berdiri melongo seolah tak percaya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi. Warga di belakang Ustadz Romli mendengar semua. Sabar Pak Ustadz, sabar. Kita urus jenazah dulu. Ya, ayo kita ke pemakaman lama. Lalu akhirnya Ustadz Romli beserta dengan rombongan pengusung jenazah putar balik menuju ke pemakaman lama. Lantunan kalimat tahlil terus menggema mengikuti jenazah yang diusung di depan. Ketika sedang berjalan, jamaah atau para penziarah di belakang semua berbisik-bisik akan kelakuan si kiai atau si Ustadz Basor. Sedangkan Ustadz Romli berjalan sambil melamun, masih tak percaya dengan apa yang diucapkan si Basor. Si Basor sudah keterlaluan. Tak mungkin rasanya Pak Rohmat membatalkan kembali wakaf untuk pemakaman. Di tengah kebingungannya Ustadz Romli, dari arah depan Lurah Atta ternyata menyusul. Tatkala mendengar kabar ada warga yang meninggal mau dikuburkan di area tanah wakaf. Melihat Lurah Atta, Ustadz Romli pun mendekat. Bagaimana Pak Lurah? Katanya wakaf dibatalkan. Iya, tadi si Basor dari rumah saya. Ya kan we? Noleh ke si RW. Iya Pak Ustadz. Lantas bagaimana nih? Di pemakaman lama kan udah penuh. Tenang saja Pak Ustadz. Kebun saya kan sebelahan sama pemakaman lama. Tak apa, makamkan saja di kebun saya. Nanti kita urus ke depan masalah wakaf untuk pemakaman. Saya ikhlas, ucap Lurah Atta. Pak Romli pun senang. Singkatnya, tibalah mereka semua di pemakaman lama. Orang-orang tentunya
bahu-membahu menggali lubang kuburan baru. Selepas lubang kuburan jadi, jenazah dikebumikan. Rombongan pulang, Ustadz Romli, Lurah Atta dan si RW beserta ketua RT yang menyusul ke sana menuju rumah Lurah Atta untuk berdiskusi. Singkatnya, selepas tiba di rumah Lurah Atta, mereka semua meragukan kebenaran Pak Rohmat yang membatalkan tanah wakaf. Tetapi apa daya, saat itu alat komunikasi begitu terbatas. Susah untuk menghubungi Pak Rohmat, terlebih mereka semua tak tahu nomor yang bisa dihubungi. Sedangkan untuk menyusul ke kampung halaman Pak Rohmat jauh. Sampai akhirnya disepakatilah kebun milik dari Lurah Atta separohnya diwakafkan untuk pemakaman dan sisanya dibayar dengan cara patungan oleh warga setempat. Singkat cerita, kabar tentang tanah wakaf yang dibatalkan untuk pemakaman pun menjadi buah bibir warga di desa sana. Bahkan semakin banyak orang yang tadinya simpati kepada Ustadz Basor mulai berbalik. Mereka semua jadi benci, bahkan sering menggunjing si Ustadz Basor. Di mana selepas pesantren berjalan, banyak santri, banyak donatur, si Basor jadi orang yang sombong. Bahkan apabila diundang untuk memimpin acara seperti syukuran, sering memilah-milih. Kalau orang susah selalu ditolak. Beda kalau orang kaya yang mengundang si Basor, pasti gesit langsung datang karena amplopnya tebal. Waktu pun terus berlalu. Tak terasa sudah beberapa tahun. Pesantren masih berjalan. Bahkan Basor, harta kekayaannya semakin menjadi-jadi. Dulu hanya punya sebuah mobil. Saat itu, dia bukan hanya nambah mobil lagi, bahkan sampai nambah istri. Dan setiap istrinya Basor diberi mobil oleh Basor, yang tentunya uang untuk membeli mobil itu uang para donatur. Rekan-rekan, kolega Pak Rohmat dulu yang sering memberi uang, termasuk dari hasil mengkomersilkan pondok pesantrennya, menggunakan pesantren, para santri untuk dalih membuat proposal ke pemerintah. Dan hal seperti itu, mohon maaf, sudah menjadi hal biasa di kalangan pondok pesantren kecil. Bahkan menjadi ladang bisnis di dalam dunia pesantren. Tapi tak semua, hanya sebagian kecil saja. Termasuk pesantren yang dipimpin si Basor. Satu ketika, Romli pulang dari sawah, mengendarai sepeda motor bututnya. Di jalanan desa, tiba-tiba dari arah belakang ada bunyi klakson. Romli pun lantas menepi, takut laju motornya menghalangi mobil di belakang. Namun ketika Romli berhenti, mobil yang melaju di belakang menjadi pelan, lalu menepi tepat di depan Romli. Romli pun heran, siapa pengendara mobil tersebut. Ketika pintu terbuka, ternyata yang berhenti, yang keluar dari mobil tak lain tak bukan adalah Pak Rohmat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Romli pun buru-buru nyamperin.
bersalaman dengan Pak Rohmat. Pak Rohmat, mau kemana? Sengaja. Tadinya saya mau ke pesantren, cuman mau mampir dulu ke rumah Ustadz. Oh, ya sudah atuh. Langsung saja ke rumah Pak Rohmat, ucap Romli. Rohmat pun hanya mengangguk saja. Lalu Romli pun berjalan terlebih dulu, diikuti Rohmat di belakang. Singkat cerita, Rohmat yang ternyata datang bersama dengan anak sulungnya yang menyetir mobil waktu itu, langsung masuk ke dalam rumah, melepas rindu kepada Ustadz Romli, di mana anak Pak Rohmat yang paling gede, anak pertamanya itu dulu adalah muridnya Ustadz Romli. Belajar ngaji segala macam ke Ustadz Romli sebelum si Basor ada. Nah, di kesempatan pertemuan itu, Pak Rohmat melepas rindu dengan Romli. Namun ketika Pak Rohmat menanyakan perihal perkembangan pesantren, selepas bertahun-tahun dia tak pernah datang berkunjung, Romli pun langsung diam. Loh, kenapa Pak Ustadz? Begini Pak Rohmat. Sebenarnya sudah 6 tahun ini saya sudah tak mengajar lagi di pesantren. Loh, kenapa? Kenapa Pak Ustadz gak ngajar lagi? Begini Pak Rohmat. Romli pun cerita perihal dia yang dipecat dan disingkirkan oleh Basor. Lalu Romli pun sekalian cerita tentang tanah wakaf untuk pemakaman yang dibatalkan oleh Pak Rohmat. Tentunya Pak Rohmat yang mendengar tentang tanah wakaf untuk pemakaman dibatalkan, dia pun kaget. Loh. Sebentar Ustadz, saya tak pernah membatalkan wakaf tanah pemakaman. Gak mungkin dong. Kata siapa? Ustadz Basor yang bilang Pak Rohmat. Katanya dia menemui Pak Rohmat, dan Pak Rohmat sendiri yang bilang wakaf itu dialih fungsikan untuk pembangunan kobong pesantren. Rohmat pun kaget tak menyangka Basor berani melakukan hal seperti itu. Tak sampai di situ saja. Ternyata Romli pun membongkar semua kelakuan Basor. Penyalahgunaan dana dari donatur, pemanfaatan pesantren dan santri untuk proposal mencari uang. Dan yang lebih parah lagi, tanah di pinggir jalan sebagian dijual Basor untuk kepentingan pribadinya sendiri. Tentunya Pak Rohmat yang mendengar itu semua langsung naik pitam, marah akan kelakuan Basor yang sama sekali tak pernah dia sangka. Lalu Pak Rohmat pun berkata, ya sudah, nanti malam kita ke pesantren, biar bapak yang langsung ngomong ke si Basor. Kurang ajar dia. Saya angkat derajatnya, tapi ternyata kelakuannya seperti tak pantas orang seperti itu disebut kiai, ucap Pak Rohmat. Ya siapa yang tak marah? Lalu sebelum berangkat ke pesantren, Romli dan Pak Rohmat beserta anaknya terlebih dulu mampir ke rumah Lurah Atta, yang walau sudah tua renta, tak menjabat sebagai lurah lagi, tapi dia merupakan saksi hidup juga. Berangkatlah mereka semua langsung ke pesantren si Basor. Namun ketika sampai di pondok pesantren, mereka berempat mendengar kabar kalau Basor sudah 3 hari dirawat
di sebuah rumah sakit di kota besar, di mana menurut pengurus santri di sana, Ustadz Basor sakit yang begitu aneh, yang tiba-tiba membuat sekujur tubuhnya lumpuh, tak bisa bergerak sama sekali. Awalnya Pak Rohmat mengajak mereka untuk langsung ke rumah sakit. Namun Pak Romli dan Lurah Atta tak bersedia ikut karena jarak yang begitu jauh. Lantas akhirnya Pak Rohmat pun berkata, biar nanti dia atau anaknya akan mengurus dan menyelesaikan permasalahan pondok pesantren itu. Akhirnya Pak Rohmat pun malam itu menginap di rumah Ustadz Romli. Barulah keesokan paginya Pak Rohmat pamitan pulang, berjanji akan secepatnya nanti mengurus masalah pesantren. Waktu pun berlalu, kabar Basor yang sakit tiba-tiba malah ditertawakan sampai mendapat tepuk tangan dari warga kampung yang sudah muak dan enek akan kelakuan si ulama yang kelakuannya lebih mirip. Tak ada satupun yang menengok walau sudah mendengar Basor pulang dari rumah sakit. Dan menurut kabar yang beredar waktu itu dari para pedagang di sekitaran pondok dan para santri yang mengatakan kalau kondisi Ustadz Basor semakin memburuk. Satu saat, sekitar 2 tahun pasca Pak Rohmat datang berkunjung. Memang waktu itu Pak Rohmat tak ada datang. Romli pun menganggap mungkin Pak Rohmat sedang banyak kesibukan. Nah, 2 tahun pasca Pak Rohmat berkunjung, kabar tak mengenakan pun datang dari pesantren. Di mana waktu itu ada salah satu santri yang datang ke rumah Ustadz Romli yang mengabarkan kalau Ustadz Basor kondisinya begitu buruk, begitu parah, seperti yang sedang menghadapi sakaratul maut. Dan di sela penderitaan di sakaratul mautnya itu, Ustadz Basor menyebut nama Ustadz Romli. Romli yang walaupun menaruh rasa benci, tapi dia paham kewajiban lebih utama. Dia pun yang dijemput si santri langsung menuju ke pesantren. Betul saja, ketika menuju ke rumah besar tempat si Ustadz Basor, Ustadz Basor terbaring sakit begitu parah. Namun yang mengiriskan hati Ustadz Romli cuman ada istri pertamanya, Fatimah. Sedangkan istri muda dan anak-anaknya Basor tak ada satupun yang menunggui Basor di detik-detik sakaratul mautnya. Ketika Ustadz Romli masuk ke dalam kamar, Basor seperti yang tahu. Dia hanya menggerakkan tangan yang sudah kurus kering. Ustadz Romli mendekat. Basor di sela napas yang terputus-putus mengucapkan kata maaf. Namun kata maaf yang terucap dari mulut Basor langsung disertai dengan lepasnya nyawa dari tubuh Basor. Basor pun meninggal dengan kondisi tubuh kurus kerontang, hanya tulang berbalut kulit. Dan yang membuat Romli kaget, Basor mulutnya menganga, mata melotot seperti yang ketakutan,
seolah diperlihatkan sesuatu yang menakutkan di detik kematian. Basor hanya diam ketika mencoba menutup kelopak mata yang terbuka, menutup rahang yang menganga. Dia kaget, tak mau tertutup mata dan rahangnya Basor. Lalu Ustadz Romli pun menyuruh para santri untuk memanggil Lurah Atta, ketua RT dan warga, untuk sama-sama membantu mengurus jenazah Basor. Nah, di sini ketika mengurus jenazah Basor, kiai, ulama, ustadz yang mengelola pesantren yang tak amanah itu, seolah Allah hinakan di hadapan mereka semua. Di mana ketika jenazah kurusnya Basor dipangku, dibawa ke tempat memandikan jenazah di pinggir rumah, 5 orang santri sampai sempoyongan karena tubuh kiai mereka terasa begitu berat. Romli pun heran, bahkan semua orang pun bingung. Mustahil tubuh seringkih itu, sekurus itu, berat. Tapi yang dirasakan para santri beratnya luar biasa. Selesai dimandikan, kembali dibawa masuk ke dalam rumah, dikafankan, disolatkan. Tak ada yang aneh selepas itu. Namun ketika jenazah Basor dimasukkan ke dalam keranda, diusung oleh para santri, keranda tak bisa bergerak sama sekali. Seperti yang menempel ke lantai, seperti terpaku ke bumi. Astagfirullahaladzim. Pak Ustadz, ini gimana? Ucap santri yang dulu pernah diajar oleh Ustadz Romli. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ustadz Romli pun mendekat, mengusap keranda dari luar sambil berdoa. Dia sadar apa yang terjadi adalah bentuk azab dari Allah kepada Basor yang selama hidupnya banyak melakukan kejahatan, menyalahgunakan, menipu, dan tidak menjalankan amanah dengan baik. Tunggu saja sebentar. Kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa beliau. Ustadz Romli pun memimpin doa. Selepas berdoa, para santri kembali disuruh mengangkat keranda. Barulah keranda bisa diangkat. Keranda pun mulai berjalan, diiringi kalimat tahlil yang saling bersahutan. Ustadz Romli yang memimpin. Dia sampai meneteskan air mata. Sebenci apapun dia kepada Basor, tapi sesama pemuka agama, dia dalam hati menyesalkan apa yang sudah terjadi di masa lalu. Ketika keluar dari area pesantren, menuju ke tanah wakaf dari Pak Rohmat dulu untuk pemakaman, kembali hal aneh terjadi. Langit yang tadinya begitu terang, pelan-pelan muncul hembusan angin yang begitu kuat. Awan gelap mulai menyelimuti langit di atas mereka, disertai sambaran guntur yang menggelegar. Hujan pun turun begitu lebat. Ditambah keranda yang ringan tiba-tiba kembali menjadi berat. Sampai santri-santri langsung berlarian membantu kawan-kawannya yang memikul keranda agar jenazah tak jatuh dari pundak mereka. Hujan yang disertai angin sampai membuat pepohonan di sekitar area terbuka berguncang.
sampai ada yang berputar. Ustadz Romli dan para peziarah dengan tubuh basah kuyup menerjang tebalnya guyuran hujan, masuk terus ke area lubang galian. Namun ketika sekitar beberapa langkah ke area lubang galian kuburan, santri yang mengusung jenazah terpeleset sampai membuat keranda oleng. Jenazah pun loncat bergelundungan di tanah merah yang basah. Semua orang pun beristighfar begitu kencang. Jenazah terus berguling sampai membentur sebuah pohon. Ustadz Romli pun berlari menuju ke jenazah, diikuti para santri dan jamaah. Ketika tiba di dekat jenazah Ustadz Basor, baru saja santri mau mengambil jenazah, langsung terlempar kembali karena santri-santri begitu kaget muncul kepala ular hitam dari sela kain kafan. Riuhlah semua orang, bahkan Ustadz Romli sampai bergidik ngeri. Tubuh Basor di balik kain kafan dibelit ular hitam dengan kepala yang melongo menyundul keluar dari lipatan kain kafan. Lalu Ustadz Romli menyuruh santri mengambil ranting. Ular pun dipukul, disingkirkan. Barulah jenazah Basor digotong oleh para santri menuju ke lubang galian. Saat itu hujan masih turun lebat. Ketika melongo ke lubang galian, ternyata digenangi oleh air. Bahkan lubang liang lahat itu sampai uruk. Semua orang bingung. Pak Ustadz, ini bagaimana? Ucap Nyai Fatimah, istri pertama si Basor. Tenang dulu, tenang. Ustadz Romli hanya diam kebingungan. Ambil ember, singkirkan air di dalam. Santri-santri nurut, gesit, pada lari nyari ember. Lalu turun ke bawah, air pun dikuras. Di atas di pinggir-pinggir kuburan dikasih tanggul kecil oleh tumpukan tanah agar air dari luar tak masuk turun ke bawah. Selepas dikuras habis, mau tak mau harus kembali membuat liang lahat. Liang lahat pun diperbaiki. Namun alangkah kagetnya santri yang menggali liang lahat ketika pacul dicangkulkan malah mengeluarkan cairan hitam. Air berwarna hitam menggelogok keluar dari bekas cangkulan di liang lahat. Santri-santri kaget karena air hitam itu berbau seperti air comberan. Sedangkan di sekitaran situ tak ada comberan. Wong seberangnya hutan. Akhirnya Ustadz Romli pun memutuskan untuk memasang terpal sebagai tempat berteduh dan membuat lubang galian baru untuk jenazah Basor. Singkat cerita, drama yang begitu panjang, hampir 2 jam, barulah hujan reda. Para santri mulai membuat lubang galian baru. Selepas lubang selesai, liang lahat sudah siap. Santri-santri 3 orang pun turun ke bawah. Jenazah Basor diturunkan, dimasukkanlah ke dalam liang lahat. Potongan-potongan kayu papan diturunkan, ditata untuk menutupi liang lahat. Namun ketika para santri menutup liang lahat, Ustadz Romli yang tadi melamun baru tersadar. Jang, tali pocongnya sudah dibuka. Astagfirullahaladzim, lupa Pak Ustadz.
ucap si santri. Buka. Akhirnya si santri pun mengangkat kembali potongan kayu papan. Setelah 3 potong kayu papan diangkat, astagfirullahaladzim, si santri ketakutan. Sampai langsung buru-buru naik ke atas. Tepat ketika 3 potong kayu papan dibuka, si santri melihat seekor ular. Besarnya sebesar gelang kaki. Melingkar melilit jenazah Ustadz Basor. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sampai mengeluh Romli melihat itu semua. Ustadz Romli juga manusia biasa. Terlebih Fatimah sampai menangis sesenggukan melihat jenazah suaminya dililit ular yang begitu besar yang entah muncul dari mana. Karena ular itu tak mau pergi, walau berbagai cara sudah dilakukan dan tak ada yang berani turun. Karena ketika ada yang mencoba turun, ular itu mendesis dan menatap seperti penuh amarah. Akhirnya mau tak mau, Ustadz Romli memutuskan untuk menimbun lubang galian tanpa membuka tali pocong si Ustadz Basor. Ustadz Basor dikuburkan dengan tali pocong yang masih mengikat yang dibelit seekor ular besar. Betul-betul tragis. Betul-betul Allah hinakan jenazah si Basor waktu itu. Sampai penguburan selesai, Ustadz Romli pun membubarkan semua jamaah kembali ke pesantren. Lalu malam harinya, Ustadz Romli memimpin tahlilan di pesantren mendoakan almarhum Ustadz Basor. Jam 10 acara tahlil selesai. Para santri libur mengaji sampai 7 hari kematian Basor. Nah, selepas Ustadz Romli dan warga pulang, warga di belakang Ustadz Romli terus menggunjing tentang kematian Basor. Langsung dimarahi Romli. Tak baik membicarakan orang yang sudah meninggal. Sudahlah, lebih baik kita doakan. Semoga si Ustadz Basor diampuni Allah. Iya Pak Ustadz, maaf, ucap warga. Ustadz Romli pun pulang. Warga bubar. Nah, tengah malam di pesantren nih, para santri yang mulai masuk ke kobong-kobong mereka untuk beristirahat. Namun semua santri lelaki di kobong yang berderet berbentuk panggung, semua tak ada yang bisa tidur sama sekali. Entah kenapa, walau tadi hujan begitu lebat, tapi ketika malam hari di dalam kobong terasa begitu gerah dan panas. Mereka pun banyak yang nongkrong di luar kobong tanpa sepengetahuan ustadz-ustadz yang mengajar di pesantren. Namun, ketika sekitar tepat tengah malam, rasa kantuk tak kunjung juga datang. Santri-santri masih asik ngobrol di luar kobong. Tiba-tiba mereka semua langsung terdiam ketakutan ketika mendengar suara jeritan. Seperti yang menghadapi siksaan, suara jeritan dari sosok yang mereka kenal. Jeritan kesakitan, teriakan yang melengking, penuh penderitaan. Suara Basor yang tadi siang mereka kuburkan. Santri-santri pun berlarian masuk ke kobong mereka ketakutan. Jeritan-jeritan itu bukan hanya didengar para santri lelaki, santri perempuan pun sama, sampai tidur di kobong bertumpuk-tumpuk saking ketakutannya. Bahkan
Fatimah istri Basor pun mendengar. Dia hanya menangis semalaman di dalam kamar. Tahu betul apa yang sebenarnya terjadi kepada sang suami. Singkat cerita, keesokan paginya, orang-orang di pesantren pun ramai tentang peristiwa jeritan almarhum Kiai Basor tadi malam. Banyak asumsi-asumsi liar dari para santri, namun semua ditenangkan oleh staf pengajar di sana yang hanya 4 orang. Waktu pun berlalu, malam kedua pasca kematian Basor. Saat itu, selepas Isya, para santri ikut tahlilan seperti biasa. Jam 10 masuk kobong. Namun memang ada yang aneh. Selepas kematian Basor, hawa di pesantren begitu panas. Nah, saat itu santri ada 3 orang. Kosim, Ade, dan seorang santri lagi. Kebelet mau buang air ke kamar mandi. Namun ketika giliran ke kamar mandi, si Ade dan si Kosim yang menunggu di luar. Sim, kamu denger nggak? Apa, Dek? Nah, dengerin, ucap Ade. Kosim pun terdiam. Lalu terdengarlah dengan jelas suara seperti orang yang menangis. Samar, namun karena tengah malam jadi jelas kedengeran. Kayak yang nangis, ucap Kosim. Ade pun mengangguk. Si Junaid tak lama keluar dari kamar mandi. Namun si Junaid yang keluar dari kamar mandi mukanya begitu pucat. Loh, Ned, kenapa muka kok pucat kayak gitu? Dek, itu Dek. Kamu tadi masuk ke kamar mandi sebelah? Enggak, itu kan kamar mandi rusak. Lalu apa? Junaid langsung diam. Dia ingat waktu di kamar mandi dari kamar sebelah yang dia kira orang lagi mandi, ternyata cuman dia doang yang dengar. Terlebih baru ngeh kalau kamar mandi itu rusak. Belum sempat Junaid cerita, Junaid langsung diam ketika mendengar suara yang menangis. Ade dan si Kosim pun langsung terdiam. Ketika mereka hanya saling tatap kebingungan. Suara tangisan itu semakin jelas seolah mendekat ke arah mereka. Lalu Kosim yang menoleh ke arah ujung kamar mandi yang langsung ke kebun, dia pun teriak. Yang membuat Junaid dan Ade menoleh juga. Mereka langsung berbalik lari ketakutan melihat sosok pocong berdiri di ujung kamar mandi. Mereka bertiga lari tunggang langgang menuju ke kobong para santri. Namun baru setengah jalan, para santri lelaki pun berhamburan keluar ketakutan. Para santri akhirnya bertemu di tengah jalan. Ada apa? Ada apa? Tanya Ade. Aduh, Kang Ade, itu Kang, pocong, ucap santri-santri. Ade pun bingung. Jelas tadi pocong adanya di ujung kamar mandi. Tapi santri di kobong bilang pocong itu loncat-loncat di depan kobong mereka. Ributnya para santri lelaki membuat 4 pengajar keluar dari tempat mereka, termasuk Bu Fatimah. Di tengah kebingungan hiruk pikuk para santri lelaki ini, tiba-tiba dari arah kobong santri perempuan pun terdengar jeritan yang sama. Tentunya Bu Fatimah dengan staf pengajar semua kebingungan. Santri perempuan bilang ada pocong loncat-loncat ngetuk pintu kobong mereka.
Bahkan ada yang bilang melihat wajah Tu Pocong begitu mirip dengan Ustadz Basor. Malam itu pun Bu Patimah menyuruh semua santrinya untuk ke masjid. Diam di sana. Karena Nyi Patimah sendiri ternyata sama. Dia pun melihat sosok suaminya dengan baju kain kafan berbentuk pocong loncat-loncat di dalam rumah. Bahkan jejak tanah merah berserakan di ruang tamu. Malam itu para santri semua tak ada yang bisa tidur. Semua berkumpul ketakutan di masjid. Sampai pagi tiba. Para santri geger. Tepat di lokasi pocong si Basor semalam berkeliaran. Memang ada jejak ceceran tanah merah. Bahkan termasuk di rumah Nyi Patimah. Tak sampai di situ saja. Selepas masalah pocong dilaporkan kepada Ustadz Romli. Ustadz Romli yang langsung bergegas datang sama bingungnya dengan apa yang terjadi. Namun, walau sudah hilang teror pocong berwajah Basor yang berkeliaran di sekitaran pesantren, hari ke hari, satu persatu, santri-santri di pesantren itu jatuh sakit. Yang membuat para santri pun terpaksa pulang. Dan anehnya, selepas para santri keluar dari pesantren itu, di rumah sembuh. Makin lama makin banyak santri yang satu persatu jatuh sakit. Dan kebanyakan keluar dari pesantren bukan karena sakit, tapi karena takut oleh sosok pocong Ustadz Basor kiai mereka. Yang sampai akhirnya 100 orang santri dalam tempo 3 bulan habis tak tersisa keluar dan pulang ke kampung mereka. Selepas para santri-santri bubar, staf pengajar di sana yang sudah tidak digaji lagi memilih keluar dan pulang. Hanya tersisa Nyi Patimah dengan anaknya. Sedangkan istri kedua, Basor, tak pernah datang lagi semenjak Basor mati. Melarikan harta sejumlah uang dan mobil. Di tengah itu, di tengah pesantren yang sudah bangkrut, Hadi, anak pertama dari Pak Rohmat pun datang ke rumah Romli. Romli yang menanyakan kabar Pak Rohmat. Hanya dijawab Hadi kalau sang bapak sudah meninggal dunia. Romli pun kaget. Tak menyangka Pak Rohmat sudah meninggal. Lalu bertanya maksud kunjungan Hadi ke kediamannya. Hadi pun bilang mau membereskan masalah wakaf pesantren sesuai wasiat almarhum Pak Rohmat. Lalu Hadi pun diantar oleh Pak Romli menemui Nyai Patimah, istri dari Basor. Yang tak Romli dan Hadi sangka, ketika tiba di tempat yang ditinggali oleh Patimah, terlihat Patimah sedang berkemas ingin pergi dari tempat itu. Melihat kedatangan Romli dan Hadi, "Loh, Bu Patimah mau kemana?" tanya Romli. "Pak Ustadz, saya mau pulang kampung. Saya tak mau lagi tinggal di sini." Loh. Sebentar, ada apa sebenarnya, Bu? Lalu Patimah pun mengajak mereka semua ke dalam. Yang ternyata, menurut cerita Nyai Patimah sebenarnya dari awal pun tak pernah setuju, bahkan menolak ide-ide sang suami yang ingin menguasai tanah wakaf.
yang korupsi, yang menyelewengkan dana dari para donatur. Dia tak pernah setuju. Bahkan dari masalah itulah Basor sampai menikah lagi karena menaruh kekecewaan kepada Fatimah. Romli yang mendengar itu pun kaget. Lantas Romli pun mengutarakan maksud tujuan mereka berdua datang. Dan Nyi Fatimah pun tanpa banyak berbicara langsung menyerahkan semua surat-surat yang tadinya mau dititipkan ke rumah Ustadz Romli langsung kepada Hadi. Selepas menyelesaikan semua, Fatimah pun meminta maaf atas kelakuan sang suami semasa hidupnya. Dia yang sudah tak tahan lagi memilih ingin lekas pulang kampung walau sang suami dikebumikan di sana. Tapi Fatimah yang sudah bertahun-tahun menaruh rasa kecewa tidak peduli akan hal itu. Ustadz Romli dan Hadi hanya menatap kepergian Fatimah dan anaknya sampai sudah tak terlihat dari gerbang pesantren. Barulah selepas itu Hadi berkata, "Pak Ustadz, bagaimana kalau ke depannya Pak Ustadz saja yang mengelola?" Jang Hadi, Bapak sudah tua, usia sudah lanjut, tak mungkin Bapak mengelola pesantren ini. Terlebih para santri sudah tak ada. Bapak hanya minta semua terserah Hadi saja. Namun khusus untuk masjid yang di pinggir jalan itu, Bapak mohon biarkan tetap berdiri. Untuk tempat para pengendara beristirahat, menunaikan sholat, buat warga sekitar juga. Hadi pun paham. Lalu mereka pulang ke rumah Ustadz Romli. Setelah menyelesaikan semua urusan, tanah wakaf untuk kuburan dikembalikan kepada warga untuk dijadikan pemakaman. Sedangkan tanah bekas pesantren dengan bangunannya, terkecuali masjid, Hadi yang bingung harus menyerahkan kepada siapa, akhirnya memilih untuk menjual semuanya dan uangnya dia akan sodakohkan ke panti-panti asuhan agar lebih bermanfaat. Namun hingga saat ini, dikarenakan lokasi pesantren itu menyebarkan rumor tentang sosok pocong almarhum dari si kiai yang tak amanah berkeliaran di sekitar area bekas pesantren, hingga detik ini bekas area pesantren itu malah berubah menjadi hutan belantara. Bangunan sudah hanya tinggal reruntuhan. Hanya masjid yang di pinggir jalan tetap utuh dan masih digunakan. Dan itulah kisah penuh hikmah yang bisa kita jadikan bahan pelajaran tatkala kita, baik itu ulama, ustadz, kiai, atau orang biasa, hakikatnya di depan Allah semua sama. Yang membedakan hanya ketakwaan dan kadar kualitas keimanan kita. Ketika kita diberi amanah oleh seseorang, harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Jangan seperti Basor yang sampai terlena, terjerat oleh bisikan iblis, menyalahgunakan amanah untuk kepentingan pribadi sampai akhirnya mati, dihinakan. Di dunia mendapat siksa yang begitu besar. Coba bayangkan siksa seperti apa yang menanti setelah kematian.